yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu karena. Dan kita ingin supaya Mahfud di situ justru memperjelas arah panah-panah itu, arah grafik itu. Dan ini akan memberantakkan seluruh koalisi sebetulnya. Usai dilantik, Mahfud MD perintahkan Irjen baru Kominfo untuk mengejar dana proyek BTS yang dikorupsi. Untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Pak Mahfud keren banget, udah berkali-kali jadi bantalannya pemerintah, mengatakan bahwa ini murni hukum, ini murni hukum. Caranya untuk mempertegas bahwa ini murni hukum adalah transparansi. Ditransparankan saja apakah ini ada case politiknya atau tidak. Pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD memerintahkan Inspektur Jenderal atau Irjen yang baru saja dilantik, Arief Trihardianto, untuk mengejar dugaan korupsi dana proyek BTS 4G Bakti Kominfo senilai 8,32 triliun rupiah yang menjerat sejumlah nama, salah satunya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud mengaku telah mengantongi nama-nama lain yang diduga ikut menikmati hasil mega korupsi Bakti Kominfo ini. Mahfud menepis adanya unsur politisasi dalam mengusut kasus ini. Pengejaran uang beserta nama-nama yang juga berasal dari 3 partai politik bertujuan agar proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat kembali dijalankan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Hingga saat ini, PPATK telah berhasil membekukan puluhan rekening yang dicurigai menerima aliran dana 8 triliun dari korupsi proyek Bakti Kominfo. Jadi memang benar ada puluhan hasil analisis dari PPATK yang diberikan kepada penyidik kejaksaan. Ya. Kemudian benar juga ada penundaan transaksi sebenarnya, bukan pemblokiran atau penyitaan. Karena undang-undang di pasal 41 Undang-Undang 8 menyebutkan PPATK bisa menunda transaksi dari seseorang kalau diketahui atau dicurigai berasal atau ada kaitan dengan tindak pidana. Itu memang dilakukan juga oleh PPATK. Selama ini sudah bekerja cukup lama, mungkin sekitar 6 bulanan, membantu teman-teman penyidik dari kejaksaan. Inilah hasilnya. Jadi PPATK bisa menunda, tapi kalau menyita itu kejaksaan yang bisa menyita, karena dia ada kewenangan upaya paksa menyita. Nanti kayak merampas pengadilan. Skema konsorsium terkait kasus korupsi BTS atau Best Transceiver Station viral di media sosial. Dalam skema disebutkan, beberapa nama elit politik yang diduga turut menikmati korupsi BTS Kemenkominfo. Nama-nama tersebut diantaranya suami dari kader PDIP, Puan Maharani, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Suami Puan, Happy Hapsoro, menjadi vendor panel surya pengadaan BTS 4G. Selanjutnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Sakti Wahyu Trenggono, yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Tower Bersama. Namun, muncul prediksi juga bahwa Kejaksaan Agung akan tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi, mengingat Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah adik kandung TB Hasanuddin yang merupakan politisi PDIP.
setiap grafik itu mirip grafik Sambo. Ada grafik yang diperluas, ada grafik anti grafik, kira begitu. Ini BTS lebih gila karena di situ ada tetap 8 triliun dan masih akan berkembang, mungkin beberapa temuan akan dimulai ketika pemeriksaan pada Johnny Plate dimulai. Dan kegemparan itu pasti akan menyangkut apa yang pernah diputuskan di dalam kasakusuk istana itu. Jadi soal skandal-skandal ini kan nggak mungkin, nggak ada pengetahuan tertinggi publik terhadap apa yang sedang berlangsung. Nah, kita mau lihat sebetulnya panah-panah ini ke arah siapa itu. Dan ini akan memberantakkan seluruh koalisi sebetulnya. Karena atau membuat mereka justru makin mengikatkan gitu. Tetapi bagi publik ini adalah soal korupsi, jadi mesti dibongkar. Mahfud MD menerangkan ke Jokowi bahwa proyek yang menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate tersebut diusut karena penyelamatan uang negara dan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sama sekali tak berkaitan dengan pemilu atau Pilpres 2024. Mahfud menambahkan, berdasarkan data kasar, uang yang dibelanjakan secara benar baru 2 triliun rupiah lebih. Ia pun memerintahkan Irjen Kemenkominfo untuk mengejar dana 8 triliun yang menguap. Kan peta-peta ini udah ada dari awal, tinggal disambung-sambungkan soal money laundering, soal insider trading, kan itu semua ada di situ kan. Jadi begitu kita diingatkan pada kasus BTS ini, seluruh kasus yang kemarin samar-samar akhirnya terbuka juga. Atau paling nggak mulai ditaruh variabelnya kemana ya, arahnya kemana ya, ke partai merah, partai biru, partai kuning, kira-kira begitu kan. Cuman dugaan orang tuh. Itu cuman warna partainya, belum kalau ditaruh di situ inisial orang yang bertanggung jawab terhadap deal-deal di istana di awal pembicaraan tentang BTS. Kan ini BTS-nya deal yang udah 3-4 tahun lalu sebetulnya mulai tercium tuh apa namanya tuh, fraud di situ tuh. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan 5 paket bakti Kominfo periode 2020 sampai 2022 yang melibatkan Sekjen Nasdem Johnny G. Plate. Sahroni mengaku sependapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutkan kasus korupsi BTS murni penegakan hukum. Sahroni pun mendorong Mahfud untuk terus mengawal penyelesaian kasus korupsi BTS hingga tuntas. Ia menambahkan, selama proses pengusutan aliran dana ini dikerjakan Irjen Kekominfo, proyek BTS 4G harus tetap terus dilanjutkan.